Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang penelitian survei. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Dede Setiawan, yang kedua Divain Diatami Safitri, yang ketiga Galih Suryo, dan yang keempat Devia Safa Salsabila. Sebelumnya, kita tuh harus tahu apa aja sih yang bakal dibahas pada materi kali ini. Yang akan dibahas pada hari ini yang pertama adalah survei surat, yang kedua adalah masalah desain dan perencanaan, yang ketiga uji coba percontohan, yang keempat pengumpulan data, yang kelima kesalahan pengukuran, dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu metode wawancara. Yang pertama yaitu survei surat. Mail survey atau survei surat adalah metode penelitian di mana responden menjawab kuesioner yang dikirim melalui pos. Dibandingkan dengan survei telepon dan survei tatap muka, penelitian ini memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas. Responden memiliki banyak waktu untuk mempertimbangkan jawaban mereka. Nah, tetapi akhir-akhir ini survei surat itu mengalami penurunan karena yaitu tiga faktor. Yang pertama, minat dan berkembangnya pada bentuk penelitian alternatif yang dapat menyediakan sumber data yang lebih banyak. Yang kedua, meningkatnya kesulitan memiliki studi survei surat yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal utama. Dan yang ketiga, keraguan tentang kegunaan penelitian survei dalam akuntansi karena telah gagal menghasilkan pengetahuan yang kohesif tentang praktik akuntansi dan pengendalian. Nah, untuk sebelumnya kan kita udah membahas tentang 3 faktor yang menyebabkan penurunan survei surat. Nah, di sini tuh yang tahun 1996 itu mengidentifikasi 7 peluang peningkatan survei surat. Yang pertama yaitu program penelitian untuk meningkatkan survei penelitian. Yang kedua, metode pengambilan sampel yang mengarah ke pengujian teori yang lebih kuat. Nah, ini tuh sampelnya biasanya diambil secara random dan acak. Yang ketiga, penggunaan metode tipe Dillman untuk mencapai ukuran sampel yang lebih besar. Yang selanjutnya mengatasi masalah bias non-respon. Yang kelima, beranjak dari instrumen survei yang ketinggalan zaman. Karena biasanya kan sekarang lebih ke survei online gitu, jadinya kita harus tetap mengikutin perkembangan zaman. Yang keenam yaitu pengembangan survei atas dasar peningkatan pengetahuan organisasi. Dan yang terakhir, beralih dari ukuran subjektif yang dilaporkan sendiri ke evaluasi yang lebih objektif. Untuk materi yang kedua yaitu masalah desain dan perencanaan. Sejumlah pertanyaan mendasar perlu dijawab pada tahap desain, yaitu yang pertama, survei macam apa yang sedang kita pikirkan. Persyaratan pertanyaan penelitian dan dampak perbedaan biaya, misalnya, akan menjadi penting dalam menentukan apakah survei surat konvensional sesuai, atau apakah survei yang dilakukan melalui telepon, email, atau melalui internet akan memberikan hasil yang superior dan atau hasil yang lebih hemat biaya. Yang kedua yaitu responden macam apa yang kita targetkan. Ini akan membuat banyak perbedaan pada tahap perencanaan, tergantung pada apakah kita menargetkan populasi secara umum atau proporsi yang sangat spesifik. Misalnya pengelompokan profesional tertentu atau bahkan CEO. Yang ketiga yaitu pertanyaan apa yang kita ingin jawaban. Ini mungkin tampak jelas, tetapi dalam hal ini membantu jika kita telah dengan hati-hati menentukan pertanyaan penelitian dan hipotesis untuk mengarahkan tanggapan yang diharapkan. Yang keempat yaitu kategori respon apa yang kita renungkan. Misalnya, apakah kita meminta pendapat, penilaian, atau pengetahuan? Apakah kita menetapkan pertanyaan yang tertutup, memerlukan ya atau tidak, tanggapan skala Likert atau jawaban jenis centang kotak, atau terbuka. Yang kelima yaitu urutan pertanyaan apa yang harus kita kejar.
Ada berbagai pendapat tentang apakah pertanyaan termudah dan terpendek harus di awal kuesioner atau di akhir. Beberapa penulis, misalnya Parker 1992, menyarankan bahwa pertanyaan pendek dan mudah harus digunakan di awal, yang mengarah ke pertanyaan paling penting di tengah survei, diikuti oleh pertanyaan yang relatif lebih pendek dan lebih mudah menjelang akhir untuk mendorong penyelesaian. Yang keenam yaitu bagaimana tata letak instrumen survei. Sebagian besar penulis setuju bahwa survei tidak boleh terlalu panjang, tetapi yang lebih penting, survei harus dibuat menarik dan relevan dengan audiens sasaran. Yang ketujuh yaitu bagaimana kita memilih sampel. Ini penting dan merupakan kelemahan di banyak makalah, di mana isu-isu tersebut tampaknya telah diabaikan, mungkin karena mereka tidak ditangani secara memadai sejak awal. Ada beberapa pertimbangan utama. Itu apakah kita mengetahui ukuran populasi dan unsur-unsur penyusunnya? Untuk materi yang ketiga yaitu uji coba percontohan. Uji coba instrumen survei yang ekstensif sangat penting untuk menunjukkan bahwa instrumen tersebut mampu menghasilkan tanggapan yang diperlukan dari audiens sasaran. Meskipun survei sering diuji pada rekan akademik atau mahasiswa sarjana, ada baiknya jika anggota populasi target yang telah dikeluarkan dari sampel digunakan untuk mengukur viabilitasnya. Instrumen percontohan harus berupa draft lanjutan dari dokumen yang cukup mewakili perkembangan penelitian dari konsep abstrak, melalui pengembangan konstruksi yang valid untuk identifikasi pertanyaan individu yang dapat diandalkan. Untuk meningkatkan reliabilitas dan validitas pertanyaan individu, seluruh kuesioner harus dievaluasi pada tahap percontohan sebelum melakukan survei yang tepat. Sebuah studi percontohan besar juga akan memungkinkan evaluasi keandalan dan validitas langkah-langkah yang akan digunakan. Beberapa isu penting yang muncul pada tahap ini. Yang pertama, pertanyaan harus jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, pertanyaan dan surat pengantar harus ditujukan pada sudut pandang responden. Yang ketiga, pemilihan kata harus hati-hati. Yang keempat, tidak boleh ada pertanyaan berlaras ganda. Yang kelima, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu menghasilkan jawaban yang dapat diandalkan harus dihilangkan. Yang keenam, perhatian terhadap waktu yang diambil oleh responden percontohan dalam menyelesaikan survei. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai pengumpulan data. Yang pertama, sebuah milis yang relevan dan up-to-date sangat penting untuk menggunakan milis yang ada mungkin memerlukan sponsor dari organisasi tuan rumah, misalnya salah satu badan akuntansi profesional. Yang kedua, survei harus menargetkan responden tertentu yang disebutkan namanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa survei yang ditunjukkan kepada penghuni atau manajer atau individu lain yang tidak disebutkan namanya kemungkinan besar akan dibuang ke tempat sampah. Kemudian, untuk merekam jawaban tentu saja harus ditetapkan sejak dini untuk memanfaatkan media secara maksimal. Sementara untuk umpan balik kepada responden, penawaran hasil agregat kepada responden dapat memberikan insentif yang mendorong penyelesaian survei. Kemudian untuk organisasi idealnya, tanggapan harus dibaca dengan mudah dan dapat ditransfer ke spreadsheet untuk dimanipulasi atau diinput melalui SPSS dan untuk memudahkan analisis yang lebih rinci. Kemudian masalah non-responden. Jika responden tidak representatif dan tingkat respon sangat rendah, maka keraguan akan muncul tentang validitas temuan dan potensi bias yang diperkenalkan. Gilman pada tahun 1978, Total Design Method atau TDM memberikan perhatian khusus pada alasan non-respon. Yang pertama, alamat yang salah di tempat pertama atau perangko yang salah terlampir mengakibatkan tidak terkirim. Kemudian surat yang belum dibuka tetapi dibuang. Selanjutnya ada pengiriman yang ditujukan kepada orang yang tidak pantas. Selanjutnya tidak ada motivasi untuk menyelesaikan survei saat dibuka, jadinya dibuang.
Selanjutnya, penerima tidak dapat memahami petunjuk penyelesaian dan atau isi survei. Selanjutnya, instrumen survei sementara ditinggalkan karena tekanan waktu. Kemudian, adapun alamat pengembalian salah tempat, Dilman juga melembagakan serangkaian tindak lanjut yang diperinci. Yang pertama, 1 minggu setelah survei awal dengan kartu pos pengingat. Atau beberapa peneliti menyarankan bahwa pengingat pertama ini harus dikirim segera setelah 3 hari setelah pengiriman asli. Yang kedua, 3 minggu setelah pengiriman awal. Surat pengantar dan kuesioner baru. Dan yang ketiga, 7 minggu setelah pengiriman pertama merupakan surat pengantar ketiga dan kuesioner. Untuk materi selanjutnya adalah kesalahan pengukuran, di mana Andrew pada tahun 1984 menetapkan 3 jenis kesalahan pengukuran: bias, acak kesalahan, dan kesalahan yang berkorelasi atau sistematis. Andrew menyarankan bahwa desainer pertanyaan yang lebih baik akan membantu mengatasi efek paling serius dari kesalahan ini, termasuk yang pertama, penggunaan kategori skala jawaban sebanyak mungkin, konsisten dengan hemat dan panjang survei. Yang kedua, opsi tidak tahu jika sesuai. Yang ketiga, menjaga jumlah item yang dikelompokkan bersama atau biasanya disebut panjang baterai kecil. Yang keempat, penggunaan pertanyaan skala komparatif jika memungkinkan untuk memberikan dasar penilaian eksplisit. Yang kelima, penggunaan skala penilaian linear dengan hanya kategori ekstrim yang diberi label. Yang keenam, perhatikan panjang pengantar dan pertanyaan baterai. Disarankan antara 16 dan 24 kata untuk yang pertama dan lebih dari 16 kata. Dan yang terakhir, memposisikan pertanyaan yang mudah dan kurang penting di awal dan di akhir kuesioner. Selanjutnya yaitu metode wawancara. Banyak masalah yang terkait dengan kuesioner pengisian diri sendiri juga berlaku untuk metode wawancara. Tapi ada juga masalah yang orang tambah dan tidak terelakkan karena interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancarai. Namun jika kita meringankan kesulitan, wawancara menawarkan peluang yang lebih besar untuk menangani masalah yang lebih kompleks dan lebih luas dibandingkan survei surat konvensional. Sejumlah format wawancara umum dalam literatur akuntansi dan dibahas di sini. Studi kasus dan penelitian lapangan dibahas secara terpisah dalam bab berikut. Yaitu ada 3, yaitu yang pertama wawancara struktur, kedua wawancara semi struktur, dan yang ketiga wawancara tidak terstruktur. Yang pertama, wawancara terstruktur merupakan format yang lebih mirip dengan kuesioner surat yang diisi sendiri. Peluang bias pewawancara dibatasi dengan mencari konteks umum, pertanyaan yang sama, dalam urutan yang sama, dan syarat dan pertunjukan yang sama diizinkan dan semuanya dalam kerangka pertanyaan tertutup yang spesifik. Yang kedua, wawancara semi terstruktur. Format ini memungkinkan serangkaian pertanyaan untuk diajukan tetapi tidak dalam urutan yang pasti. Pertanyaan tambahan juga dapat diajukan sesuai keinginan pewawancara untuk memeriksa masalah terkait muncul selama wawancara. Dan yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Format ini dimulai dengan serangkaian topik yang didiskusi, bukan penanya spesifik untuk ditanyakan. Ini dapat berkembang menjadi percakapan terarah dan pewawancara dapat mengadopsi pendekatan bebas roda selama topik yang diperlukan tercakup. Selanjutnya, beberapa kode etik, bahkan ada bersikeras bahwa orang yang diwawancarai menandatangani pada penyelesaian wawancara untuk memverifikasi isi tanggapan. Poin-poin khusus yang harus ditangani meliputi: yang pertama, pewawancara harus dengan jelas mengidentifikasi diri sendiri, status mereka, siapa yang mereka wakil dikirim, dan tujuan wawancara. Yang kedua, orang yang diwawancarai harus menyadari bagaimana dan mengapa mereka dipilih untuk ikut. Dan yang ketiga, kerahasiaan dan anonimitas tanggapan harus ditekankan. Dan selanjutnya, partisipan sukarela sangat penting sehingga orang yang diwawancarai bebas untuk menarik bekerja sama mereka setiap saat. Dan yang terakhir, juga harus ada kesempatan bagi orang yang diwawancarai untuk mengajukan pertanyaan kepada pewawancara. Pewawancara harus berhati-hati di sini karena
Jika mereka lengah, mereka dapat dibujuk untuk mengungkapkan pertanyaan penelitian yang sedang diperiksanya. Sekian dari presentasi kelompok 8. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Selamat siang.